Halo Wal, buat Anda yang kerjanya berkaitan dengan spasial di lapangan, pernah nggak sih, nampilkan bidang-bidang hasil ukur, ataupun bidangan tertentu di Google Earth Pro? Atau bahkan di Android? Nah, bentar lagi Mas Bejo bakal ngejelasin caranya. Simak sampai habis ya. Assalamualaikum, halo Wal. Bersama saya Mas Bejo dari channel Kawal Ikam. Kali ini saya mau jelasin, cara menyiapkan bidang-bidangan atau poligon dari AutoCAD di aplikasi Mapit Android. Aplikasi wajib yang digunakan di sini adalah AutoCAD Map, Google Earth Pro, dan Mapit GIS di Android. Jadi pastikan aplikasi-aplikasi tersebut sudah diinstal terlebih dulu. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menyiapkan bidang atau poligon, dan mengekspornya dalam format SHP di AutoCAD Map. Langkah kedua, mengekspor SHP bidang-bidang tersebut menjadi file berformat KML di Google Earth Pro. Langkah ketiga, mengimpor KML bidang-bidang tersebut dan mengolahnya di Mapit GIS Android. Untuk lebih detailnya, simak ulasannya setelah yang berikut ini. Halo Wal. Untuk langkah pertama, yaitu proses di AutoCAD Map. Buka file AutoCAD yang berisi bidang-bidang atau poligon, lengkap dengan labelnya. Di sini kita pakai bidang-bidang berupa batas kelurahan. Oke, terlebih dulu kita munculkan taspen. Pada kolom komen, ketik Map Workspace dan pilih On. Setelah taspen muncul, pada tab Map Explorer, klik kanan Current Drawing, lalu pilih Coordinate System. Lalu pilih Select Coordinate System. Karena di sini Kawal Ikam menggunakan zona TM350.2, maka kita cari zona tersebut di library ini. Setelah ketemu klik Select lalu OK. Sekarang, kita akan ekspor bidang-bidang ini ke format SHP. Ketik Map Export lalu Enter. Lalu pilih folder hasil ekspor dan kita bisa namai dengan batas kelurahan. Lalu OK. Setelah muncul kotak dialog berikut, pada bagian Select Object to Export pilih Select All, lalu pada Object Type pilih Line. Lalu untuk kolom Layers, pilih layer yang sesuai dengan batas kelurahan. Selanjutnya kita ke tab Option. Pada koordinat conversion, centang convert koordinat to LL84 atau sistem koordinat lat long 1984. Lalu klik OK. Kita lihat di komen, bahwa 59 objek telah diekspor. Sekarang kita ekspor nama-nama atau labelnya ke format SHP. Ketik Map Export lalu Enter, pilih folder dan kita namai filenya dengan nama kelurahan. Lalu OK. Setelah muncul kotak dialog berikut, pada Object Type pilih Text. Lalu untuk kolom Layers, pilih layer yang sesuai dengan nama kelurahan. Selanjutnya kita ke tab Option. Pada koordinat conversion, centang convert koordinat to LL84. Lalu klik OK. Untuk langkah kedua, yaitu proses di Google Earth Pro. Sekarang buka Google Earth Pro-nya. Lalu buka file SHP hasil ekspor. Pada menu File, pilih Open. Pilih file batas kelurahan, lalu Open. Agar muncul di Google Earth Pro, pada Temporary Place, centang batas kelurahan.shp. Double klik untuk menuju posisi batas kelurahan di peta. Untuk mengedit, klik kanan batas kelurahan.shp lalu pilih Properties. Pada Style dan Color kita bisa edit warna garis, ketebalan, dan lain-lain sesuai keperluan. Setelah diedit kita akan ekspor ke format KML. Klik kanan batas kelurahan.shp, lalu pilih Save Place As. Pilih foldernya, lalu kita namai dengan KML batas kelurahan. Lalu pilih Save. Sekarang kita akan mengimpor file nama kelurahan. Pada menu File, pilih Open. Pada kotak dialog Style Template Option, pilih Create New Template, lalu OK. Lalu pada kotak dialog Style Template Settings ada tab Name, Color, Icon, dan Height. Kita bisa mengolah label atau nama kelurahan di tab Name. Pada Set Name Field, kita pilih Text String, lalu OK. Lalu pilih Save, maka template pengaturan label atau nama akan disimpan. Lalu pada Temporary Place, centang nama kelurahan.shp, sehingga nama-nama kelurahannya muncul.
Sampai di bagian ini kita sudah berhasil menampilkan batas dan nama kelurahan dari AutoCAD di Google Earth Pro. Lebih lanjut lagi, kita bisa tambahkan misalnya batas dan nama kecamatan, ataupun bidang-bidang tanah hasil pengukuran lengkap dengan labelnya. Kita juga bisa atur dengan mudah item mana yang mau ditampilkan. Bahkan, file KML hasil ekspornya bisa digunakan di aplikasi Google Earth Mobile di smartphone Anda. Untuk langkah ketiga, yaitu proses di Mapit GIS Android. Sebelumnya, pastikan bahwa file-file KML yang diperlukan sudah dikopi ke smartphone-nya. Yaitu dikopi di folder internal storage, lalu folder Mapit, lalu folder import. Sekarang buka aplikasi Mapit GIS di smartphone Anda. Anda bisa ubah base map-nya dengan mengklik menu di pojok kiri atas, lalu Anda bisa pilih Google Map Hybrid. Pada bagian manajemen data, pilih Manage Layer. Di sini tersedia pilihan layer titik, garis, dan poligon. Karena pada proses di AutoCAD sebelumnya menggunakan tipe line dan teks, maka kita akan gunakan layer bertipe garis untuk menampilkan bidang atau wilayah dan layer bertipe titik untuk menampilkan label atau nama dari bidang tersebut. Lalu sekarang, pada tab garis kita bisa tambahkan layer dengan nama, batas kelurahan. Pada tipe layer kita bisa kosongi atau unchecklist, dan warna fitur misalnya kita pilih warna kuning. Pilih simpan, lalu ketuk nama layernya dan tekan opsi view atau tanda berbentuk mata. Ketuk lagi nama layernya, pilih tanda titik 3 lalu pilih impor, dan pilih file berformat KML yang sesuai. Masih di tab garis, tambahkan lagi layer, misalnya kita namai, batas kecamatan. Pada tipe layer, centang layer aktif agar posisinya otomatis di atas layer, batas kelurahan. Warna fitur misalnya pilih warna merah. Simpan dan tekan opsi view. Lalu impor file KML yang sesuai. Pada tab titik, kita tambahkan layer dengan nama kecamatan. Pada tipe layer centang tampilkan label. Dan label berdasarkan field, pilih nama, default. Untuk warna fitur, Anda bisa pilih yang transparan sehingga hanya label, nama kecamatannya, yang muncul atau bisa disesuaikan dengan selera Anda. Simpan dan tekan opsi view. Lalu impor file KML yang sesuai. Dengan cara serupa, Anda bisa tambahkan layer lagi sesuai kebutuhan. Misalnya, bidang-bidang hasil ukur, nama pemilik bidang, dan lain-lain. Untuk mengubah sistem koordinat yang ditampilkan. Pada tampilan utama, pilih tanda titik 3, pilih pengaturan lalu pilih satuan dan koordinat. Pada default koordinat sistem, tersedia banyak pilihan sistem koordinat untuk Anda. Jika Anda ingin menggunakan sistem koordinat BPNTM3, pilih opsi Custom EPSG Code. Lalu pada bagian Use EPSG Code Provided Below, Anda bisa mengentri salah satu kode dari daftar berikut di deskripsi, sesuai dengan zona TM3 yang dikehendaki. Sebagai contoh, di sini saya gunakan kode 238838 untuk zona TM350.2. Sampai di sini, kita sudah berhasil dalam menampilkan bidang-bidangan tertentu, lengkap dengan masing-masing labelnya, bahkan dengan koordinat BPNTM3. Anda juga bisa mengupgrade aplikasi Mapit untuk mengeksplor lebih banyak kegunaan dari aplikasi ini. Sekian dulu video kali ini, saya Mas Bejo, mewakili channel Kawal Ikam, mohon pamit. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, dan wassalamualaikum.